Selamat pagi, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji saringan atau shift analysis dan uji saringan lolos 200. Adapun peralatan yang kita perlukan untuk melakukan uji ini diantaranya adalah yang pertama, timbangan digital dengan ketelitian 0,01 gram, loyang sebagai alas timbangan, pen, sampel tanah, kuas, sendok, saringan yang terdiri dari saringan nomor 4, 10, 20, 40, 80, 120, 200 dan pen, serta saringan uji lolos 200, saringan 10, 200 dan pen. Yang pertama kita lakukan, kita akan menimbang sampel sebanyak kurang lebih 500 gram. Pertama, kita naikkan loyang sebagai alas timbangan. Lalu kita tar timbangan. Setelah itu kita masukkan pen. Kita catat berat pen. Lalu kita masukkan sampel tanah sebanyak 500 gram. Kita taruh kembali timbangan. Setelah sampel didapat kurang lebih 500 gram, maka selanjutnya kita akan timbang berat masing-masing dari saringan. Pertama, saringan harus dibersihkan menggunakan kuas hingga kotoran-kotoran yang menempel dalam saringan bersih. Setelah itu, kita masukkan kembali loyang ke atas timbangan. Kita tar timbangan. Lalu kita timbang saringan. Dan dicatat di dalam formulir yang terdapat dalam modul. Lakukan penimbangan hingga saringan nomor 200 dan pen. Setelah selesai, kita susun kembali saringan berdasarkan nomor urut atau nomor saringan. Hati-hati jangan sampai tertukar. Nomor urut saringan dimulai dari
nomor saringan yang paling kecil sampai yang terbesar, dari nomor 4 sampai 200, dan yang terakhir adalah pen. Setelah itu kita masukkan sampel yang tadi sudah ditimbang sebanyak 500 gram. Kita bersihkan pakai kuas. Setelah itu kita tutup saringan dan kita akan melakukan penggetaran atau menggunakan shift shaker selama kurang lebih 10 menit. Kita lakukan penggetaran menggunakan alat shift shaker selama kurang lebih 10 menit. Lalu kita diamkan selama kurang lebih 3 menit supaya debu-debu yang berterbangan turun. Setelah selesai, mari kita timbang hasil dari saringan. Dari mulai saringan nomor 4 sampai saringan nomor 200 dan 4. Kita timbang saringan pestana, lalu kita catat pada formulir. Kemudian setelah selesai melakukan uji saringan, kita lanjutkan dengan melakukan uji saringan lolos nomor 200. Kita kembali menyiapkan sampel sebanyak kurang lebih 500 gram. Kita masukkan ke dalam pen sampel tanah sebanyak 500 gram. Setelah kita mendapatkan sampel kurang lebih 500 gram, kita timbang saringan nomor 10, lalu dicatat nomor 200,
Dan yang terakhir adalah pen. Kita susun kembali berurutan, lalu kita masukkan sampel tanah ke dalam saringan. Kita bersihkan menggunakan kuas. Lalu kita tutup dan kita getarkan menggunakan alat shifter. Setelah 10 menit maka mesin dihentikan. Tunggu kurang lebih 3 menit supaya debu-debu yang berterbangan turun. Setelah 10 menit kita timbang saringan plus tanah. Lalu dicatat di formulir uji lolos saringan nomor 200. Selamat pagi, bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji hidrometer. Uji hidrometer sendiri kita lakukan dari sampel yang telah kita dapatkan dari uji saringan lolos nomor 200. Kita mengambil sampel dengan proporsi 35 gram sampel lolos saringan 200 dan 15 gram sampel tertahan saringan 200. Adapun alat-alat yang kita pergunakan untuk melakukan uji hidrometer diantaranya adalah yang pertama, timbangan digital dengan ketelitian 0,01 gram, gelas ukur 1000 ml 2 buah, alat hidrometer dengan tipe 152H, termometer, stopwatch, aquades, gelas mixer, mangkuk, gelas ukur 100 ml dan water glass. Yang pertama kita akan lakukan adalah mempersiapkan sampel sebanyak 50 gram. ...35 gram dari sampel yang lolos saringan 200. Lalu 15 gram dari tertahan 200 sehingga total menjadi 50 gram. Setelah siap, lalu kita tambahkan water glass kurang lebih 20 ml.
dan 100 ml air Aquades. Kita tunggu. Kita aduk tanah bersama larutan water glass dan air Aquades hingga rata. Hal ini bertujuan agar tanah tidak menggumpal. Setelah itu, kita isi salah satu dari gelas ukur hingga 1000. Lalu kita lakukan pembacaan zero correction dan meniscus correction. Pada alat hidrometer terdapat angka-angka yang menunjukkan skala dari 0 sampai 60. Kita masukkan hidrometer ke dalam gelas ukur. Lalu kita amati, usahakan saat membaca pandangan mata sejajar dengan permukaan air. Air yang menempel pada alat hidrometer atau permukaan cembung kita masukkan sebagai nilai zero correction. Apabila permukaan air yang menempel pada hidrometer di atas 0, maka nilainya adalah negatif. Apabila di bawah 0, maka nilainya adalah positif. Setelah kita dapat melihat angkanya, maka kita catat pada formulir. Kita masukkan sebagai nilai zero correction. Kita amati kembali permukaan air yang sejajar dengan alat hidrometer. Lalu kita baca dan kita catat pada formulir sebagai pembacaan datar. Untuk nilai meniscus correction didapat dari pembacaan datar dikurangi zero correction. Selanjutnya, kita masukkan larutan tanah ke dalam gelas mixer. Lalu kita tambahkan air Aquades. Hingga semua larutan tanah masuk ke dalam gelas. Apabila air yang terdapat dalam gelas kurang dari setengah, maka ditambahkan dengan air Aquades. Setelah itu, kita akan masukkan gelas ke dalam mixer dan kita mixer selama kurang lebih 15 menit. Kita tunggu hingga kurang lebih 15 menit. Setelah selesai 15 menit, maka alat dimatikan. Lalu kita bawa gelas mixer
untuk menuangkan larutannya ke dalam gelas ukur. Kita tuangkan larutan tadi ke dalam gelas ukur. Lalu kita tambahkan Aquades hingga 1000 ml. Setelah itu kita ukur suhunya, lalu dicatat pada formulir yang terdapat di dalam modul. Persiapkan stopwatch, lalu kita kocok selama kurang lebih 30 detik. Lakukan pengocokan hingga seluruh tanah teraduk. Setelah 30 detik, segera kita masukkan alat hidrometer. Lalu kita baca dan stopwatch kita jalankan. Catat bacaan hidrometer pada formulir pembacaan hidrometer. Setelah itu kita cek suhunya. Dan kembali dicatat pada formulir. Kita tunggu hingga pembacaan selanjutnya pada waktu 1 menit. Setelah 1 menit, kita masukkan kembali alat hidrometer. Tunggu sampai alat hidrometer stabil dan baca. Masukkan termometer dan baca. Tunggu kembali pembacaan pada waktu 2 dan 4 menit. Setelah pembacaan 4 menit, kita lanjutkan dengan pengocokan kedua dan ketiga. Pada pengocokan kedua, kita baca sama seperti pada saat pengocokan yang pertama, pada menit 0, 1, 2, dan 4. Pada pengocokan ketiga, kita baca kembali pada menit ke-0, lalu stopwatch kita nyalakan. Kita catat pada formulir lalu kita baca suhu. Tunggu hingga pembacaan selanjutnya.
Pada menit ke-1 kita masukkan kembali alat hidrometer. Lalu dibaca, dicatat, lalu kita cek kembali suhu. Pada menit kedua kita masukkan kembali hidrometer lalu dibaca. Lalu kita masukkan termometer untuk membaca suhu. Setelah menit keempat, kita baca kembali. Lalu dicatat. Lalu lakukan pembacaan suhu. Pada pengocokan ketiga ini, kita tidak perlu lagi untuk melakukan pengocokan. Kita langsung tunggu pada menit ke-8, lalu kita baca. Setelah menit ke-8, kita masukkan alat hidrometer ke dalam larutan, lalu dibaca. Kita baca suhu. Lakukan pembacaan hingga seluruh tabel waktu terisi. Pembacaan pada hari pertama dilakukan hingga 420 menit atau 7 jam. Setelah kita menunggu dan sampai pada waktu 7 jam, pembacaan terakhir pada hari pertama, kita kembali masukkan alat hidrometer, dibaca, lalu kita masukkan termometer untuk pembacaan suhu. Setelah itu, larutan tanah kita diamkan selama kurang lebih 21,5 jam atau keesokan harinya untuk kita baca. Setelah 21,5 jam, kita masukkan kembali alat hidrometer. Lalu kita baca termometer. Kita tunggu kembali hingga pembacaan terakhir 24 jam. Setelah 24 jam, kita baca kembali alat hidrometer, dicatat, lalu masukkan termometer untuk mencatat suhunya. Setelah selesai, kita timbang pen. Lalu dicatat. Setelah itu masukkan larutan ke dalam pen. Hingga semua larutan masuk ke dalam pen. Aduk-aduk supaya tidak ada larutan yang tersisa. Tambahkan sedikit aquades untuk membilas gelas ukur.
Beri nama pada pen, setelah itu masukkan pen dan larutan tanah ke dalam oven sampai larutan tanah betul-betul kering. Setelah kering, kita keluarkan dari oven dan masukkan ke dalam desikator selama kurang lebih 1 jam. Setelah itu kita timbang dan kita akan mendapatkan berat tanah kering. Setelah kering, keluarkan dari oven dan masukkan ke dalam desikator. Timbang pen dan tanah kering lalu catat pada formulir.